Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Maulana dari kelas PBSI 3B ingin mereview sebuah buku novel yang berjudul Aroma Karsa karangan Dewi Lestari. Buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka, berisi 701 halaman dan dengan harga 179.000. Novel ini menceritakan tentang peristiwa fantasi yang melibatkan tokoh bernama Ralas Barayagung dengan obsesinya ingin mencari tanaman yang bernama Puspakarsa. Tanaman Puspakarsa ini sebuah tanaman yang konon katanya dapat mengendalikan seseorang dan bisa mengendalikan dunia ketika ada seseorang yang mendapatkannya. Pada akhirnya, Ralas Barayagung mengangkat dua anak yang dipercaya dapat membantu dia untuk mencari tanaman Puspakarsa tadi, yang bernama Tanah Yesuma dan juga Jatiusi. Tanah Yesuma, anak angkat pertama dari Ralas Barayagung, ini memiliki kelebihan yaitu panca indera penciumannya yang sangat pekat. Jadi dia bisa menggabungkan atau mencari ekstraksi aroma sehingga sampel-sampel dari aroma bisa dia ketahui secara signifikan. Begitu juga dengan Jatiusi, dia memiliki penciuman yang tajam sampai dia dijuluki dengan nama hidung tikus. Tapi kedua anak tadi itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satu kekurangan dari Tanah Yesuma, dia tidak bisa mencium aroma-aroma yang baunya sangatlah aneh, sehingga dia ketergantungan dengan sebuah obat yang setiap hari dikonsumsi agar semua aroma itu tidak terlalu pekat pada hidungnya. Sedangkan Jatiusi, dia memiliki kelebihan dapat berbaur dengan aroma-aroma yang bahkan tidak lazim. Karena Jatiusi sendiri itu latar belakangnya dia diadopsi ketika saat dia bayi oleh seseorang yang tinggal di Bandar Gebang, tepatnya di Bandung, yaitu sebuah lokasi yang diperuntukkan untuk pembuangan sampah. Dengan keterbatasan tadi dan latar belakang Jatiusi yang tinggal di sebuah tempat untuk pembuangan sampah, yang pada akhirnya membuat dia kebal akan aroma-aroma yang dianggap tidak lazim. Maka keduanya ini nantinya akan membantu Ralas Barayagung untuk mendapatkan sebuah tanaman Puspakarsa yang lokasi tempat ditemukannya itu diduga di Gunung Lawu. Nah, sekarang pastilah kita membayang-bayang bagaimana Gunung Lawu tersebut. Gunung Lawu itu terkenal dengan gunung yang banyak dan kaya akan misteri. Maka di sini juga diceritakan suatu sugesti mistis yang ada di Gunung Lawu. Maka saya ketika membaca ini itu berfantasi dengan sebuah kemistisan yang ada di Gunung Lawu itu sendiri. Lalu berangkatlah Ralas Barayagung bersama tim yang telah dibuatnya, bersama Jatiusi dan juga Tanah Yesuma untuk menemukan tanaman Puspakarsa. Ketika di saat-saat pencarian, mereka menemukan berbagai tragedi dan peristiwa sehingga menjadikan Jatiusi dan Tanah Yesuma ini mengetahui bahwa keduanya itu lahir dari rahim Gunung Lawu. Hingga setelah itu, ketika tahu kebusukan dan rencana buruk yang dilakukan oleh Ralas Barayagung untuk mendapatkan tanaman Puspakarsa yang malah dianggap berbahaya ketika ada seseorang yang menguasainya, apalagi seseorang yang memiliki hati dan juga niat yang buruk, maka Tanah Yesuma menghentikan semua usaha dan upaya dari manusia termasuk Ralas Barayagung untuk mengambil dan berusaha untuk memiliki tanaman Puspakarsa. Pada akhirnya Tanah Yesuma membunuh Ralas Barayagung dan di penghujung cerita ia menikah dengan Jatiusi, sehingga semua cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa semua kebaikan yang diberikan oleh seseorang seperti Ralas Barayagung memberikan kebaikan kepada Tanah Yesuma dan Jatiusi itu tidak pasti dengan niat yang baik. Ada beberapa orang yang dia memberikan kebaikan dengan niat yang buruk dan ingin malah untuk kepentingan pribadinya. Mungkin seperti itu resensi yang bisa saya sampaikan dari novel berjudul Aroma Karsa karangan Dewi Lestari ini. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.